Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di sini bersama saya, Mama Rainbow. Di video kali ini, Mama ingin mengajak teman-teman melihat kembali teras rumah Mama. Jadi, hampir 1 tahun yang lalu, tepatnya itu tanggal 3 Oktober tahun 2020, Mama sudah pernah memposting video mengenai teras rumah Mama ini. Judul videonya menata tanaman hias di teras kecil. Jika teman-teman penasaran, ingin tahu bagaimana penampakan teras rumah Mama 11 bulan yang lalu, maka teman-teman bisa cek video Mama sebelumnya, yaitu video dengan judul menata tanaman hias di teras kecil. Video ini Mama posting pada tanggal 3 Oktober tahun 2020. Dan di video kali ini, Mama akan menampilkan kembali teras rumah Mama yang kecil ini. Serta Mama akan update tanaman-tanaman hias yang ada di teras setelah 11 bulan lamanya. Teras rumah Mama ini berukuran cukup kecil ya kalau menurut Mama. Jadi ukuran teras ini adalah 2 x 4 meter. Karena tanaman hias yang ingin diletakkan di teras ini lumayan banyak, sehingga untuk menata pot-pot tanaman di teras kecil seperti ini kita memerlukan rak. Nah, untuk rak yang digunakan di teras kecil, Mama merekomendasikan untuk menggunakan rak tingkat dengan model yang biasa saja. Jadi tidak usah yang banyak modelnya seperti saat ini. Jadi kita menggunakan rak yang minimalis saja. Hal ini untuk memberikan kesan rapi sehingga teras kita yang kecil tidak nampak berantakan. Sekarang langsung saja kita lihat tanaman-tanaman apa saja yang ada di teras rumah Mama. Nah, teman-teman bisa lihat di dinding itu ada tanaman yang merambat. Itu adalah tanaman sirih gading. Jadi tanaman sirih gading jika dia dirambatkan di turus atau di dinding, maka dia akan tumbuh dengan besar dan jumbo seperti ini. Tapi jika tanamannya dirambatkan di turus, tanamannya tidak akan bisa terlalu besar, tidak bisa terlalu jumbo. Tapi lumayan lah ya jumbonya. Seperti Monstera adansoni Mama yang satu ini. Ini daunnya lumayan besar ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Sebenarnya ini baru ya Mama turuskan. Tadinya dia menjuntai saja di pot. Tapi karena tidak cantik dan tidak rapi, akhirnya Mama pasang turus seperti ini. Dan satu lagi pot tanaman yang baru Mama pasang turus adalah di Monstera variegata ini. Jadi Mama pasang turus ini dengan harapan agar akar anginnya akan menempel di turus sehingga daunnya akan tumbuh lebih besar. Monstera variegata ini Mama beli kurang lebih 8 bulan yang lalu dan saat itu baru memiliki 1 tunas daun dan 1 daun pancing. Dan saat ini teman-teman bisa lihat Monstera variegata ini sudah memiliki banyak daun. Tapi
Dia variegatanya muncul selang-seling dengan yang hijau. Jadi jika saat ini yang munculnya yang variegata, maka selanjutnya yang muncul adalah daun yang hijau. Nanti setelah itu akan muncul kembali daun yang variegata. Begitu seterusnya. Sekarang kita lihat tanaman-tanaman apa saja yang Mama letakkan di rak yang paling atas. Jadi, di rak yang paling atas ini Mama meletakkan beberapa jenis tanaman sukulen. Kalau tanaman sukulen Mama kurang paham ya untuk nama-namanya. Di sini ada juga Mama meletakkan tanaman Syngonium podophyllum. Jadi tanaman Syngonium white butterfly juga sering dibilang begitu. Terus ada juga di sini ini Syngonium mojito. Ini Mama letakkan di atas karena corak mojitonya itu mulai memudar, hilang seperti ini. Jadi mungkin Mama pikir dia karena kekurangan sinar matahari, jadi Mama letakkan di atas. Karena memang di rak yang paling atas ini dia mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak. Dan di sini Mama juga meletakkan tanaman anthurium. Ini adalah Anthurium dorayaki. Anthurium dorayaki ini adalah wishlist Mama dan baru Mama dapatkan. Jadi Mama beli baru sekitar beberapa hari dan Mama letakkan di sini. Dan di bawah sini ini adalah tanaman string of heart. Tanaman string of heart ini adalah anakannya ya teman-teman. Indukannya Mama letakkan yang di dinding. Lalu ada juga tanaman sansevieria, huartia, pokoknya tanaman sukulen lah yang Mama letakkan di atas rak yang paling atas ini. Lalu di rak yang kedua, di sini Mama meletakkan beberapa jenis tanaman Syngonium yang sudah berturus. Jadi tanaman Syngonium ini memang dia tanaman merambat dan bisa kita turuskan seperti ini. Nah, ini adalah tanaman Syngonium batik. Jadi teman-teman, tanaman Syngonium batik ini sebenarnya termasuk tanaman Syngonium yang biasa, dia mudah kita dapatkan serta dia juga fast grower. Akan tetapi yang jadi kendala biasanya motif batiknya ini suka hilang, jadi dia suka hijau. Nah, yang punya Mama ini alhamdulillah motifnya cantik sekali, seperti yang teman-teman lihat di sini. Lalu di sebelahnya ini adalah Syngonium aurea atau Syngonium variegata kuning. Nah, jenis Syngonium variegata kuning ini adalah termasuk jenis yang sultannya ya teman-teman. Apalagi untuk saat ini kabarnya tanaman Syngonium kuning ini harganya naik lumayan pesat. Jadi untuk beberapa buah daun 3 atau 4 daun itu Mama pernah tanya di Facebook itu harganya sekitar 600 sampai dengan 700 ribu. Oh ya teman-teman, nanti kalau di kolom komentar jangan suka tanya harga serta tanya di tanamannya dijual atau tidak. Karena Mama jujur tidak jual tanaman. Memang ada beberapa yang Mama sell, akan tetapi tidak banyak dan itu pun hanya untuk di kalangan terbatas saja. Lanjut kita lihat ke tanaman Syngonium berikutnya. Ini adalah tanaman Syngonium pink neon robusta. Dan di sebelahnya lagi ini adalah tanaman Syngonium white variegata atau Syngonium variegata putih. Tanaman Syngonium variegata putih ini favorit Mama loh, karena dia motifnya cantik, menor, dan tidak rewel.
Dia pertumbuhannya juga pesat, jadi berbeda dengan tanaman Syngonium variegata kuning. Tanaman Syngonium variegata kuning itu pertumbuhannya lebih lambat daripada tanaman Syngonium variegata putih ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya motifnya. Ada yang marble, ada yang albo. Jadi cantik sekali. Pertumbuhannya cepat dan tidak rewel. Lalu di rak berikutnya, Mama juga meletakkan beberapa jenis tanaman Syngonium, akan tetapi belum Mama turuskan. Jadi karena dia masih kecil, jadi belum Mama turuskan. Nah, ini adalah tanaman Mango Illusion, Syngonium Mango Illusion. Ini tadinya sudah besar ya teman-teman, tapi Mama cacah, dan yang ini adalah cuttingan di bagian atasnya. Lalu di sebelahnya ini adalah Syngonium Pink Perfection. Syngonium Pink Perfection ini baru sekitar 2 minggu Mama beli. Dan alhamdulillah dia sudah tumbuh daun baru. Lalu di sebelahnya lagi ini adalah Syngonium Pink Splash. Ini juga adalah hasil cacahan. Jadi tadinya udah rimbun dan Mama cacah. Dan Mama ada yang Mama taruh di sini, dan sebagian lagi ada yang Mama letakkan di greenhouse. Dan yang satu ini adalah Syngonium Tree King. Mama letakkan di sini karena motifnya yang cantik. Dan di tingkat yang terakhir atau di tingkat yang paling bawah, Mama meletakkan beberapa jenis tanaman aglonema. Jadi teman-teman, Mama ini sebenarnya tidak mengkoleksi tanaman aglonema. Jadi sebelumnya Mama hanya memiliki beberapa jenis tanaman aglonema yang jadul, seperti tanaman aglonema Big Roy ini. Tanaman Big Roy ini sudah lama Mama miliki, dan dia sudah beberapa kali Mama repotting, sudah Mama pisah-pisahkan, tapi dia masih tetap rimbun seperti ini. Ini anaknya udah banyak loh teman-teman. Yang Mama sukai dari tanaman aglonema Big Roy ini, dia perawatannya sama sekali tidak susah, tidak rewel, tapi warnanya juga cantik. Seperti yang teman-teman lihat di sini, dalam satu pot ini dia memiliki banyak warna. Warnanya ada yang hijau, ada yang pink, dan juga ada yang merah. Dan baru-baru ini Mama ada membeli beberapa jenis tanaman aglonema. Nah, tanaman aglonema ini kan dia sukanya di tempat yang teduh, tapi dia tetap harus mendapatkan sinar cahaya matahari agar warnanya bisa keluar dan cantik. Oleh karena itu, Mama meletakkan aglonema ini di teras, tapi di rak yang paling bawah, karena memang di rak yang paling bawah ini dia lebih sejuk dan lebih ternaungi. Ini adalah tanaman Heuchera variegata. Heuchera variegata ini dulu masih kecil ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ukurannya di video Mama yang menata tanaman di teras kecil itu. Jadi dia masih kecil dan sekarang dia sudah besar. Untuk coraknya ya tidak terlalu menor, tapi tetap terlihat ada variegatanya. Lalu di sebelahnya ini adalah tanaman Miana Arjuna. Jadi katanya Miana Arjuna ini adalah jenis Miana yang sultan. Jadi Mama baru pertama sekali beli Miana itu Miana Arjuna ini. Memang cantik sih teman-teman. Nah, Miana ini juga mudah perawatannya. Dia menyukai panas, menyukai sinar matahari, tapi dia nggak bisa kekeringan. Jadi menyiramnya harus rutin setiap hari. Miana ini tadi lebih rimbun dari ini, akan tetapi kemarin ada Mama
cutting, Mama stek. Nah, ini adalah bekas stekannya ya teman-teman. Jadi tanaman Miana ini semakin sering kita stek, dia akan semakin rimbun. Karena setelah kita stek, dia akan tumbuh cabang di kanan kirinya seperti ini. Jadi dia akan tampak lebih rimbun setelah di stek. Dan di teras ini juga Mama meletakkan satu rak besi lainnya. Dan di sini Mama meletakkan beberapa jenis tanaman aglonema. Mungkin ada yang bertanya, mengapa raknya diletakkan di depan pintu masuk? Jadi nggak bisa keluar dong, Mak. Nah, jadi teman-teman, di sini Mama jelaskan, pintu depan kami ini termasuk jarang kami gunakan karena kami memiliki pintu lain yang ada di samping. Nah, keluar masuk biasanya kami lakukan melalui pintu samping itu. Di teras ini juga meletakkan meja dan 2 buah kursi yang bisa digunakan untuk bersantai di sore hari sambil menikmati tanaman hias yang ada di teras dan di halaman rumah. Dan di teras ini juga Mama meletakkan beberapa macam tanaman kaktus. Ada kaktus koboi, kaktus centong, dan kaktus berduri. Lalu selain tanaman kaktus juga ada tanaman Ficus triangularis, bromelia, dan tanaman dolar atau tanaman zamia. Nah, semua tanaman ini Mama letakkan di teras depan ini karena mereka memang tanaman yang tahan panas. Dan teras Mama ini di bagian depan memang sangat panas sekali. Dari pagi sampai sore dia mendapatkan sinar matahari. Lalu di dinding ini teman-teman bisa lihat Mama juga meletakkan rak besi. Di sini Mama meletakkan tanaman-tanaman sukulen, ada string of heart dan tanaman sukulen lainnya. Nah teman-teman, demikianlah video Mama kali ini. Semoga apa yang Mama sampaikan di video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.